Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mengemukakan pendapat mengenai teori dan konsep caring. Telah banyak pakar yang mengemukakan teori-teori yang mendukung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan. Salah satu pakar yang ikut mengembangkan teori keperawatan adalah Anne Boykin dengan Nursing as Caring. Kami tertarik untuk menganalisis teori keperawatan menurut Anne Boykin yang menjelaskan keperawatan sebagai caring dan diharapkan perawat mampu memahami tentang pentingnya perilaku caring sebagai dasar yang harus dikuasai oleh perawat. Di sini kami beranggotakan 10 orang, yaitu Anne Boykin merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan S1-nya di Alverno College, S2-nya di Emory University, dan S3 di Vanderbilt University. Ia merupakan dekan dan guru besar di Florida Atlantic University. Beberapa karya yang pernah ia buat diantaranya Living a Caring Best Program, Caring as Healing, dan masih banyak karya-karya lain di dalam nasional maupun internasional yang pernah ia ciptakan. Safina lahir anak kedua dan putri tertua di keluarga dari 9 bersaudara. Studi keperawatan awalnya selesai di Wichita State University, di mana ia memperoleh gelar sarjana dan pasca sarjana di bidang keperawatan, psikologi konseling, dan dia menyelesaikan PhD di pendidikan dasar dan administrasi di Kansas State University pada tahun 1993. Karirnya di keperawatan telah dipengaruhi secara signifikan oleh 3 rekannya, Letnan Kolonel Ann Asijan, yang masyarakat praktik keperawatan di Brazil disajikan oleh inspirasi keperawatan, Marlene E. Parker, PhD, seorang rekan fakultas yang dibimbing dia di ilmu keperawatan sebagai suatu disiplin, peran akademik, pendidikan tinggi, dan dunia teori keperawatan, dan Anne Boykin, PhD, yang memperkenalkan kepada kepedulian tentang sebagai bidang substantif studi keperawatan. Dia juga menciptakan teori keperawatan sebagai caring. Terima kasih. Tiga analis teori atau model konseptual Anne Boykin dan Safina Schoonhofer dalam Nursing as Caring. 1. Major konsep dan definition. Anne Boykin dan Safina Schoonhofer dalam teorinya Nursing as Caring membuat beberapa pernyataan atau bisa disebut juga konsep-konsep utama dalam Nursing as Caring, antara lain: A. Focus and intention of nursing. Dalam konsepnya, Anne Boykin dan Safina Schoonhofer menjelaskan bahwa Nursing as Caring mempunyai dasar fokus, yaitu merawat seseorang dalam kehidupan dengan caring dan menumbuhkan sikap atau perilaku caring atau kepedulian. Dari fokus tersebut, Anne Boykin dan Safina Schoonhofer memiliki
Tujuan utama dari nursing as caring yaitu merawat klien sehingga klien seperti di rumah sendiri. Dalam aplikasi keperawatan, konsep ini cenderung meningkatkan kenyamanan pasien sehingga pasien merasa seperti di rumah sendiri. Untuk memenuhi konsep tersebut, tugas perawat yaitu mengenalkan diri agar pasien tidak merasa asing dengan perawat, dan tugas selanjutnya mengorientasikan lingkungan rumah sakit, lebih spesifiknya lingkungan ruang klien dirawat. B. Perspective of person as caring. Setelah Anne Boykin dan Safina Schoenhofer menyampaikan fokus dan tujuan utamanya dari teori nursing as caring, beliau juga mengungkapkan konsep pandangan orang terhadap caring. Di sini mempunyai makna bahwa caring sebuah proses dalam kehidupan setiap orang, tumbuh dalam kepastiannya masing-masing dalam caring. Dan perspektif Boykin, sebenarnya setiap orang mempunyai sifat caring atau peduli sesama manusia, meskipun kelihatannya tidak, seseorang tidak menunjukkan caring. Dalam aplikasi di dunia keperawatan, caring antara klien dan perawat ini secara tidak langsung terbentuk dalam praktik perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang obat yang akan diberikan. Maka di sini ada sifat caring dan klien, yaitu menerima pengetahuan yang diberikan dari perawat. Nursing situation adalah semua keadaan, proses, dan tempat kegiatan yang berhubungan dengan keperawatan yang melibatkan ekspresi terhadap nilai-nilai, tujuan, dan tindakan dari dua orang atau lebih yang memilih untuk saling berhubungan. Dalam praktik atau aplikasinya, perawat harus mengetahui kondisi klien, juga apa yang akan dilakukan untuk klien, guna mewujudkan tujuan dari keperawatan. Dalam hal ini, perawat tidak hanya bekerja sendirian, tetapi lebih dalam kolaborasi antar tenaga medis. Yang kedua ialah personhood. Konsep dari personhood ini adalah proses kehidupan yang dipengaruhi oleh kepedulian atau caring. Personhood mengimplikasikan siapa kita dan bagaimana kita mau peduli dengan orang lain dan bagaimana kita menerima kepedulian dari orang lain. Yang maksudnya ialah caring atau menghormati diri sebagai pribadi, dan menghormati lainnya adalah nilai-nilai yang menegaskan kepribadian yang dimiliki perawat. Dalam aplikasinya, perawat seharusnya menghormati hak-hak pasien. Sebagai contoh, jika ada pasien perempuan yang tidak mau dirawat oleh perawat laki-laki karena menurut klien tersebut dipandang dari segi spiritual klien itu merupakan hal yang kurang baik, maka kita harus menghormati dan menghargai klien tersebut dengan menempatkan perawat perempuan untuk merawatnya. All for nursing. Dalam konsep ini, Boykin menjelaskan bahwa perawat tanpa diminta oleh klien, perawat bisa mengetahui apa yang dibutuhkan klien. Hal semacam ini tidak bisa diprediksi dari keinginan klien, tapi perawat tahu apa yang dibutuhkan klien. Inilah situasi yang unik dalam keperawatan. Dalam aplikasinya, perawat seharusnya cepat tanggap apa yang terjadi pada pasien. Contohnya, saat klien merasa kesakitan terhadap luka operasinya, maka perawat harus melakukan intervensi keperawatan tanpa harus dipanggil dari keluarga maupun instruksi tenaga medis lain. Perawat harus melakukan implementasi untuk mengurangi rasa nyeri dalam konteks keperawatan, antara lain dengan teknik non-farmakologi ataupun distraksi lingkungan. Selanjutnya, caring between. Dalam pengertian kepedulian sesama ini dapat digambarkan yaitu ketika perawat masuk dalam kehidupan klien dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan perawatan klien. Pertemuan antara perawat dan yang dirawat memberikan reaksi saling peduli, sehingga antara perawat dan klien masing-masing mengekspresikan diri dan menerima orang lain menjadi orang yang peduli terhadap dirinya. Aplikasi keperawatan yaitu dari intensitas bertemunya perawat dan pasien dengan adanya saling menerima, maka caring semakin kuat, sehingga klien mau menerima orang lain, dalam hal ini perawat yang peduli terhadap dirinya.
Nursing respon. Dalam menanggapi permintaan klien akan kebutuhan klien, perawat masuk pada situasi keperawatan dengan tujuan untuk mengetahui orang yang sedang dirawat. Setelah masuk dalam nursing situation, maka perawat mengetahui akan kebutuhan klien dan selanjutnya perawat memberi respon. Respon ini bisa membawa dalam keadaan yang khusus dan unik. Story as method for knowing nursing. Bercerita adalah metode yang unik dalam hal keperawatan. Dengan saling bercerita atau mengobrol, perawat dapat mengidentifikasi apa yang terjadi pada klien. Dari awal mula klien terkena suatu masalah, sampai dalam penata laksanaan keperawatan, sehingga Boykin dan Sapina memasukkan bercerita ke dalam caring nursing. Bercerita merupakan hal yang dapat dimasukkan sebagai nursing as caring. Dalam prakteknya, pendekatan dengan bercerita ini lebih dapat diterima dan dapat secara cepat menumbuhkan caring antara perawat dan yang dirawat. Perawat dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada klien dengan perawat memulai percakapan agar klien bercerita tentang apa yang terjadi pada klien sebelum masuk ke rumah sakit. Dan perawat juga dapat menggunakan teknik bercerita untuk implementasinya. Contohnya, perawat bercerita tentang kliennya yang dulu terkena penyakit yang sama dengan klien sekarang, bahwa klien yang dirawatnya dulu cepat sembuh karena beliau mematuhi aturan-aturan yang diinstruksikan dan selalu rutin meminum obat. Hal ini dapat memotivasi klien untuk meniru klien yang dahulu, guna untuk tujuan keperawatan mewujudkan manusia yang sehat. Mengenai Boykin dan Schonhofer menambahkan 6 asumsi utama yang mencerminkan nilai-nilai pemahaman dan penjelasan arti dari keperawatan. Ilmu keperawatan menurut Boykin adalah cara mengetahui, memanusiakan, dan menghormati manusia yang hidup dengan manusia yang lainnya. Personhood adalah hubungan antar manusia untuk menumbuhkan kepedulian dalam kehidupan sosial. Personhood akan muncul ketika adanya kontak atau komunikasi antara perawat dan yang dirawat. Pernyataan teoritis Dance of Caring Person. Dance of Caring Person adalah sebuah gambaran dari caring antar perawat dan yang dirawat. Teori ini berfokus pada ekspresi dari hubungan masing-masing komponen dalam keperawatan. Konsep hierarki bahwa manusia hidup dengan status sosial yang berbeda-beda. Tidak sesuai dengan nursing as caring, konsep ini lebih memandang bahwa semua orang adalah sederajat. Di sini digambarkan klien dan perawat adalah penari-penari. Maksud dalam situasi keperawatan tergambarkan dalam sebuah tarian yang melingkar, yang terorganisir dan berfungsi terintegrasi. Dalam Dance of Nursing Person diilustrasikan penari-penari bergerak secara bebas. Beberapa penari ada yang bersentuhan dan beberapa yang lainnya menari sendiri. Tapi semua menari dan berhubungan antar satu dan lainnya dalam lingkaran. Seseorang mengetahui dirinya dan orang lainnya bersatu untuk berhubungan dari tarian ini, yang mana sifatnya hubungan dalam lingkaran didasarkan pada penghargaan dan penghormatan terhadap seseorang. Contoh aplikasi dalam keperawatan dari konsep ini yaitu proses perawat seseorang yang berada di rumah sakit, yang di dalamnya terdapat perawat, keluarga, dan tenaga medis lainnya yang saling berhubungan dan tercapainya perawatan yang baik, dan semua saling menghargai dan menghormati. Logical form. Teori ini disajikan dalam bentuk logika berdasarkan asumsi-asumsi umum yang terkait manusia. Manusia sebagai makhluk yang caring dan keperawatan sebagai disiplin, ilmu pengetahuan dari sebuah profesi. Kunci konsep dasar teori ini adalah focus and intention of nursing perspective of persons as caring. Nursing station person direct intervention call for nursing caring between nursing response stay and method for knowing nursing. Asumsi ini saling berhubungan yang digambarkan dalam ilustrasi Dance of Nursing. Kelebihannya dari nursing as caring adalah berfokus pada pemecahan masalah dalam keperawatan dengan sikap caring, bahwa caring merupakan hal yang penting dalam dunia keperawatan tetap sering dilupakan, dan caring merupakan teori yang umum pada profesi keperawatan yang merupakan penghubung dari teori keperawatan lainnya. Kekurangannya, teori ini didasarkan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan nursing praktik yang bertujuan untuk mengetahui ilmu disiplin dan profesi keperawatan.
Dalam teori ini tidak memberikan arahan yang spesifik bagaimana struktur, disiplin, dan profesi perawat yang profesional. Kesimpulan dari kelompok kami adalah Boykin dan Schönhofer telah mengembangkan teori umum tentang nursing as caring. Dua perspektif utama pada teori ini adalah bahwa semua orang memiliki caring dan keperawatan merupakan bagian dari disiplin ilmu dan profesi. Dalam perspektif semua orang memiliki caring, Boykin dan Schönhofer menjelaskan 6 asumsi yang mencerminkan nilai-nilai pemahaman dan penjelasan dari keperawatan, antara lain orang-orang yang memiliki sikap caring didasarkan atas ontologi dan etika lingkungan, di mana orang yang hidup di lingkungan yang penuh dengan caring manusia sebagai makhluk yang utuh. Kepedulian atau caring adalah proses kehidupan yang selalu ada dan tetap berlangsung dalam lika-liku kehidupan kita secara terus-menerus. Personhood adalah hubungan antara manusia dalam proses kehidupan dalam menumbuhkan kepedulian dalam berkehidupan sosial. Personhood bisa muncul melalui kontak atau komunikasi antara perawat dan yang dirawat. Keperawatan adalah ilmu dalam profesi.